menjawab satu pertanyaan. Silakan. Ya, bantalan cuan PTPP Super Trader MTrade tebel sampai 100%. Kenapa take profit? Karena user pasti nanti dagdikduk der. Kalau udah cuan 100% terus cuannya sisa 60% gitu ya. Jadi daripada nanti asam lambung saya naik jawabin pertanyaan, mendingan di TP dulu super tradernya, nanti pas kena support pas diskon banyak beli lagi. Jadi beda antara swing trader, beda super trader, dan beda very very long term investor gitu. Menurut saya kalau long term investor itu justru harus mentalnya lebih kuat, teman-teman. Banyak yang bilang jadi trader mental harus kuat, siap stop loss, siapa bilang jadi investor harus lebih kuat mental karena menghadapi fluktuasi. Oke. Sorry Pak Roger, ini saya terlalu bawel gitu. Nggak apa-apa, Ellen. Seru juga soal dengarnya. Ya, let's welcome Pak Roger dari Mirai Aset Sekuritas. Mungkin boleh diperkenalkan Pak di Mirai Aset Sekuritas, Pak Roger sebagai apa? Oke, selamat malam Ellen, selamat malam investor semua. Saya Roger dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Head of Investment Information. Tugas saya itu paling utama salah satunya merekap laporan keuangan 700 emiten lebih tiap kuartal, Ellen. Jadi bisa memprediksi dong Pak, ini udah hafal angka gitu kayaknya. Ya, jadi kayak topik kita malam hari ini ya Pak ya. Kira-kira laporan keuangan kuartal 4 2020 dan kuartal 1 2021 ini kayak gimana Pak? Oke, kita sebetulnya setelah Januari efek ini, Ellen, kita masih punya agenda-agenda penting nih ke depan. Jadi teman-teman yang masih loss, mungkin teman-teman yang kejebak nyangkut di mana gitu ya, kita masih bisa punya peluang profit di 4 agenda di depan mata nih. Yang pertama laporan keuangan akhir tahun 2020 yang publish mungkin sejak pertengahan Februari sampai Maret. Dan mayoritas itu publishnya itu di Maret. Kemudian yang kedua, laporan keuangan kuartal 1 2021 itu di pertengahan April, hampir-hampir dekat akhir April. Artinya euforia setelah laporan keuangan Q4 publish, kemudian langsung disambung lagi dengan kuartal 1 2021. Nah, poin pentingnya di kuartal 1 nih, Ellen, ini awal mula tahun 2021. Artinya banyak banget opportunity di kuartal 1 2021 untuk nemuin saham-saham yang punya potensi naik 50-100% karena efek dari laporan keuangan. Kemudian agenda lainnya itu ada bulan puasa. Per 13 April atau 14 April kita ketemu sama yang namanya bulan puasa sebulan penuh. Dan yang keempat itu dividen. Jadi ada dividen setelah after kuartal 4 di report, biasanya beberapa emiten sudah menyiapkan berapa porsi payout ratio yang dibagikan dividen kepada investor-investor mereka. Mungkin itu 4 agenda penting kita ke depannya, Ellen. Oke, menarik banget ya Pak ya. Kita mau bahas satu-satu ini Pak. Bicara tentang laporan keuangan akhir tahun 2020 atau laporan keuangan full year. Ini kan jadi seringkali menjadi patokan ya. Laporan keuangan yang menurut nggak tahu ya benar atau nggak, dampaknya tuh paling besar untuk analisis gitu. Jadi satu patokan analisis. Nah, kalau Pak Roger lihat sendiri nih, untuk laporan akhir tahun 2020 dan juga tentunya Q1 2021 nanti, ini kira-kira sektor apa sih Pak yang bakalan performanya bagus? Oke, sebetulnya hampir banyak sektor nih yang bisa kita prediksi bagus di kuartal 4-nya maupun di kuartal 1 2021. Cuma mungkin pilihan kita ada di beberapa sektor. Yang pertama pasti yang terkait sama komoditi semuanya. Baik itu logam, timah dan nikel, kemudian batu bara, kemudian juga CPO, kemudian ada poultry, kemudian ada healthcare, rumah sakit, karena COVID sampai dengan Januari ini masih tinggi, Ellen ya. Sampai di rekor terus setiap hari 10.000, 14.000. Jadi kita masih ngeliat healthcare masih dapat manfaat dari tanda petik dari efek COVID ini. Kemudian kita juga ngelihat pulp, ini juga komoditi juga. Ini karena apa? Rata-rata komoditi itu mulai naik itu sejak kuartal 3 dan kuartal 4 makin membaik, kuartal 1 masih bertahan di level yang cukup tinggi. Jadi kita prediksi kayak Antam, Inco, Timah, INKP, Ciwi Kimia, LSIP, Ali itu akan spektakuler laporan keuangannya di Q4 maupun beberapa di Q1 juga masih bagus. Kemudian di poultry, kita seperti main Java itu juga akan mendapat
manfaat dari program Kaling pengafkiran. Karena Kaling pengafkiran itu diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan Februari 2021, dan sejak kuartal 4 harga broiler itu sudah tembus 20.000. Padahal di Januari sampai dengan kuartal 3 itu harga broiler itu masih di 16.000 sampai 15.000. Artinya ada kenaikan signifikan di kuartal 4 di broiler, dan kuartal 1 ini juga masih di atas 20.000. Dan seperti Malindo ini kita tahu tahun 2020 sampai dengan kuartal 3 masih rugi. Nah, kita prediksi 2021 dia bisa mencetak laba kurang lebih 140-150 miliar. Kemudian Java sampai dengan kuartal 3 cuma laba 290 miliar, kita targetkan bisa 1,4 triliun. Terlebih lagi Java sudah ngambil Sogut, artinya mulai kuartal 4 laba Sogut ini akan masuk konsolidasi ke Java, sehingga kita merekomendasikan saham di poultry juga. Kemudian di healthcare, kita tahu bahwa COVID reimbursement atau rumah sakit dapat pendapatan lebih tinggi dari pasien COVID ketimbang non-COVID, itu 2-3 kali lipat. Dan alokasi untuk COVID sendiri itu kurang lebih 85-90% terisi rumah sakit. Jadi kita tetap rekomendasikan saham seperti Mika, Mitra Keluarga Karya Sehat, dan juga Hermina ya. Kemudian kita farmasi sebetulnya kita pengen lihat juga kejutan di farmasi dan pendukung-pendukungnya seperti IRRA, cuma kita lihat valuasi di saham-saham farmasi ini cukup tinggi semua gitu ya, walaupun nanti mungkin beberapa saham seperti Mark, Dynamic, kemudian Temposcan, Kimia Farma ini juga akan lebih baik lagi laporan keuangannya, namun cuma kalau secara valuasi kita melihat masih ada beberapa emiten dari farmasi ini yang masih mahal gitu ya. Kemudian kita juga lihat kejutan, kita pengen lihat kejutan juga dari multiplier efek kenaikan harga komoditi ke sektor pelayaran, dalam hal ini seperti Buana Lintas Lautan, karena sampai dengan kuartal 3 spektakuler laporan keuangannya, kita berharap di kuartal 4 mungkin Bull juga masih bisa lanjut menguat karena efek laporan keuangan. Kita tahu Bull 2021 akan ekspansif dengan penambahan 15 kapal, dan saat ini sudah menambah 9 kapal, artinya perusahaan memasang target kenaikan laba 35-40% di tahun 2021. Jadi artinya multiplier efek dari kenaikan komoditi juga berimbas di pelayaran. Kita juga berharap kejutan dari MBSS, anak usahanya Indi, dan juga alat berat. Kita berharap kejutan juga multiplier efek untuk saham-saham seperti Cobex, Exa, United Tractor yang sudah pasti diversifikasi antara emas, batubara, dan alat berat. Dan Cobex pernah tahun 2018 jadi saham yang cukup bagus ya laporan keuangannya, sehingga sahamnya bisa naik sampai 75-100%. Mungkin itu, Ellen. Oke. Sebelum kita lanjutkan ya Pak ya, ini teman-teman semuanya saya perlu ulang bahwa semua yang kita sebut di sini, saham-saham yang kita sebut di sini, ini bukan sebagai perintah beli dan jual, bukan sebagai rekomendasi, tapi sebagai review. Jadi kalau misalkan teman-teman berinvestasi, ditimbang-timbang juga, ada keuntungan dan ada risiko dalam berinvestasi saham ya. Jadi kalau cuan, bagi-bagi. Kalau salah, diantisipasi lah. Jangan nyalain kita. Oke. Disclaimer on ya. Disclaimer always. Ya, jadi ya kita bantulah buat edukasi. Oke. Tadi ada banyak banget ya Pak ya yang disebut ya. Gimana kalau kita bahas dari sektor komoditas dulu nih? Karena beberapa hari terakhir ini aku juga bahas bareng narsum yang lain. Itu temanya mirip banget satu dengan yang lain, bahas komoditas. Dan aku sendiri juga tertarik banget dengan komoditas, di mana saya perhatikan harga CPO ini udah sempat terkoreksi cukup signifikan. Kemudian batu bara juga sudah terkoreksi cukup signifikan. Dan yang menarik untuk metals, meskipun kemarin saya lihat antamnya tinggi banget gitu ya, ini udah mulai ada tanda-tanda dia terkonsolidasi, jadi agak cooling down sedikit gitu. Nah, kalau menurut Pak Roger gitu ya, dari tiga ini, mana sih yang paling menarik antara CPO, coal, dan juga metals? Kalau dilihat dari tiga sektor, mungkin saya lebih prefer, disclaimer on lagi ya, saya lebih prefer pilih CPO, palm oil ya. CPO seperti LTIP sama Ali. Disclaimer on ya, disclaimer on. Gitu. Sama. Aku juga suka CPO, cuman CPO-nya beberapa hari ini belum jalan-jalan gitu, jadi ya perlu sabar. Kenapa suka Ali, Pak? Ya, pertama dari analisa Mirai Aset ya,
rata-rata average buat tahun 2021 CPO itu ada di 3.000 ringgit Malaysia per ton. Oke, dibanding sama tahun 2019 yang hanya 2.500 2.600 ringgit Malaysia per ton, artinya kinerja 2021 mereka akan tumbuh positif. Yang kedua, saya melihat pergerakan harga CPO sama sahamnya, ini ketinggalan sahamnya. Jadi pergerakan harga CPO udah melaju cukup kencang, tapi di sahamnya nggak terlalu, artinya saya masih melihat mungkin ada potensial upside buat saham-saham CPO. Dan Mirai menargetkan LSIP itu di 1.500-1.600. Kemudian yang ketiga, kita masih punya agenda bulan puasa. Artinya ini sentimen positif buat saham-saham CPO. Jadi begitu Q1 keluar dan kita mengharapkan hasil yang cukup positif untuk emiten-emiten CPO, ditambah lagi pas April itu musimnya lebaran, musimnya puasa, artinya demand akan minyak goreng tinggi, dan biasanya sentimen positif buat saham-saham berbasis CPO ini. Nah, ketimbang kalau di call, kenaikan harga call dengan kenaikan harga sahamnya lebih cepat kenaikan harga sahamnya, gitu. Jadi saya melihat opportunity-nya justru ada di CPO. Sedangkan kalau di logam, saya melihat Antam maupun Timah, saya lebih prefer, maksudnya bukan prefer, saya melihat ini sudah over value ya, kembali lagi di on ya, ini sudah over value, karena Mirai sendiri kemarin terakhir memberi target buat Antam tuh cuma di level 1.500-an, dan bahkan beberapa analis saya lihat nggak ada yang lebih di atas 2.000 ya untuk aneka tambang. Jadi terlalu riskan kalau kita, apalagi yang long term investment untuk koleksi Antam, karena kita masih lihat Tesla perkembangannya tetap kita pantau ya, Ellen, perkembangan Tesla, kemudian mobil listrik. Ini kan program jangka panjang sekali gitu, jadi mungkin tetap perhatikan risiko-risiko yang ada di saham Antam ini. Kalau di Timah, kita yakin di kuartal 4 dan kuartal 1 dia akan profit, karena biasanya kalau Timah di atas 20.000 per ton, emitennya profit. Karena saat ini Timah ini masih rugi 250 miliaran sampai dengan kuartal 3. Jadi kita ngelihat Q4, Q1 harusnya dia bisa cetak profit. Cuma saya melihat potensial upside yang paling besar masih di CPO. Oke. Pak, aku boleh bahas teknikalnya dikit ya Pak ya. Dan saya cuma mau kasih penjelasan buat teman-teman. Dalam setiap mendengarkan review, teman-teman harus tahu rentang waktu yang digunakan oleh analis atau reviewernya berapa lama. Jadi kalau aku perhatikan Pak Roger dan juga seperti halnya teman-teman dari fund manager dan sekuritas yang lain, ini view-nya adalah long term. Long term tuh at least 1 tahun ya, paling nggak 1 tahun, 6 bulan lah minimal. Nah, teman-teman nggak bisa bilang kayak tadi Pak Roger bilang CPO masih bagus ini, terus besok langsung HK, langsung anggap besok naik, enggak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau view dari saya, ini CPO masih sangat disupport untuk LSIP sendiri. Kita kemarin ada beli LSIP ya, 2 hari perdagangan kemarin disupport. Hari ini mantul support, perkiraan saya dia nggak akan kencang naiknya, ketahan dulu di 13.55, habis itu turun-turun dikit. Baru kemudian kalau naik sampai 1470 sampai 1500, tadi target Mirai 1500, kalau di saya resistennya 1470, beda-beda dikit ya, itu kemungkinan sekitaran 1 bulan mungkin ya. Jadi jangan berharap yang terlalu cepat lah, aku kasihnya yang agak-agak lebar gitu. Itu LSIP. Kemudian untuk AALI mungkin nanti bisa dibahas juga untuk peluang potensi laporan keuangan AALI ya Pak ya. Nah, untuk AALI sendiri kita beli maksimal tuh di 11.950 dan kita saat ini masih nge-hold AALI, upside-nya kalau aku perhatikan bisa sampai 13.100. Tapi sebelum sampai ke situ dia akan ketahan dulu short term di 12.300. Jadi teman-teman kita ada beli AALI, kita ada beli LSIP. Ini kita coba ya, kita nge-hold ya. Kalau dia ketahan di 12.300 ya nanti kita lihat sikon lah ketahannya, bentuk pattern chartnya kayak gimana. Tapi kita lihat sih sebenarnya jangka menengah cukup oke. Dan saat ini cukup murah ya secara teknikal kalau aku ngelihatnya. Beda dengan konstruksi. Terus Pak, ini aku nanti aku mau bahas tentang metal, tapi aku mau nanya Pak Roger dulu. Pak Roger, kalau Astra Agro Lestari kira-kira laporan keuangannya gimana? Tadi kan kita bahas LC. Oke. Jadi di Plantation sendiri, kuartal 3, hampir semua emiten yang ada di CPO tuh tumbuh positif. AALI, CSRA, DCNG, LC Palm, Sampurna Agro, Salim Ipomas, SSMS, itu semuanya tumbuh positif. Jadi ini udah sektor minded. Jadi artinya
Kalau udah satu sektor semuanya positif, kita yakin ini kemungkinan akan berlanjut di kuartal 4 sampai dengan kuartal 1. Nah, di AALI sendiri, laba AALI ini paling signifikan tumbuh dibandingkan LSIP, itu laba year on year-nya naik 4 kali lipat, Ellen. 4 kali lipat dari 111 miliar di 2019 itu jadi 580 miliar di kuartal 3 2020. Kuartal 3 2020 ini naik 4 kali lipat, 400%. Secara kuartal Q2 dengan Q3 pun tumbuh signifikan. Q2 cuma dapat 20 miliar, Q3 190 miliar. Artinya Q4 harga CPO ini lebih tinggi daripada Q3. Jadi artinya begitu Q3 publish rilis, kemungkinan besar AALI bisa cetak laba mendekati 1 triliun. Mendekati 1 triliun. Jadi sekitar 900 sampai 1 triliun gitu ya di Q4. Dan kemungkinan Q1-nya juga masih lanjut positif, karena tahun lalu kan harga CPO masih rendah sekali gitu ya, jadi Q1-nya masih lanjut positif. Kita tahu dengan menjelang puasa ini, produksi mereka akan terus tetap tinggi, karena ada demand di bulan puasa, jadi kita optimis Q1-nya untuk emiten keseluruhan CPO ini oke, ya terutama di AALI sebagai leadernya itu juga akan tumbuh positif. Kita prediksi laba AALI di Q1 itu bisa sekitar 200 sampai 350 miliar atau tumbuh hampir 50 sampai 70%, Ellen. Year on year? Ya. Berapa tadi, 50 sampai 70%? Iya, sekitar itu. Year on year. Pada kuartal 1 nanti. Wah, lumayan banget ya naiknya ya? Iya. Oke. Oke, teman-teman, tadi ada yang nanya, apakah CPO ini naiknya hanya karena La Nina aja sih sampai bulan Mei? Apakah hanya karena faktor mau lebaran kayak gitu? Sebenarnya enggak. Kalau kita perhatikan sekali lagi sentimen vaksin ya, ini akan membuat kondisi perekonomian pastinya akan lebih baik karena COVID-19 diharapkan juga pasti lebih tertangani, teratasi ya. Jadi ekonomi akan lebih membaik, permintaan untuk komoditas, untuk bahan bakar, untuk minyak masak, semuanya juga pasti akan membaik juga gitu ya. Jadi permintaan dari hotel, restoran, dan kafe itu juga pasti akan pulih, akan recover. Dan sedikit saya tambahkan tentang sentimen CPO, dari narsum-narsum yang sebelumnya juga saya review ya. CPO ini kalau aku nggak salah nih ya, yang nanam perkebunan CPO ini masih kebanyakan tuh dari yang tradisional. Jadi mereka punya modal nggak terlalu banyak, dan pada 5 tahun yang lalu itu mereka banyak menghemat atau nggak nanam lagi gitu. Jadi sekarang kan CPO kan dia butuh sekitaran 5 tahunan lebih untuk dia masak ya, atau ya correct me if I wrong gitu. Nah, sekarang di tahun 2021, ini permintaan CPO udah mulai pulih, udah mulai recover, tapi supply-nya itu nggak terlalu banyak. Nah, dengan demikian sebenarnya CPO ini menjadi satu sektor yang cukup menarik. Nah, kalau batu bara tadi saya sempat jual-jualin karena sentimen jangka pendek, maksudnya secara jangka pendek kayaknya bakalan ada bisa koreksi dikit gitu. Tapi kalau CPO saya ada plan untuk nge-hold ini. Benar-benar disupport banget gitu. Oke, Pak, sekarang kita beralih ke metals yuk, Pak. Metals ini kan lagi hits nih ya. Mungkin dari Antam dulu nih, Pak. Pada penasaran Antam gimana? Gimana ya, Antam kita kasih target cuma 1.500 gitu. Jadi artinya progres kita tetap ngelihat, kita mungkin ada rencana buat upgrade Antam ya. Tapi tentu aja kita juga melihat perkembangan Tesla yang kemungkinan datang bulan Februari, kemudian juga pergerakan harga nikel itu sendiri. Sekarang kan harga nikel sudah di 18.000. Kita punya target harga nikel bisa menembus 20.000 sehingga bisa memperbaiki kinerjanya Antam. Kemudian kita lihat Antam memang kalau secara pendapatan itu banyak disumbang sama nikel dan juga emas, tapi emasnya Antam ini bukan sebagai produsen, tapi sebagai distribusi jual beli emas gitu. Jadi profitnya nggak terlalu besar gitu, walaupun secara pendapatan besar, tapi net marginnya itu nggak besar banget, kecil. Jadi Antam lebih diuntungkan jika harga nikel naik seperti saat ini, dan kalau nikel bisa di atas 20.000, tentunya
efeknya laporan keuangannya Antam juga bagus. Namun kembali lagi, valuasi saat ini kita nggak memperkirakan bisa sampai tembus 3.000 ya, karena beberapa analis juga memperkirakan Antam target price-nya masih di level 1.500-an sampai 2.000. Jadi kita tetap perhatikan ini bisa terjadi resiko pembalikan ke bawah gitu ya. Karena ini udah ekspektasinya kan udah terlalu jauh, Ellen. Oke, ya ini teman-teman tadi ada yang beberapa penasaran, Mbak. Kok 1.500 itu artinya mungkin maksudnya harga wajar yang dulu tak ditargetin gitu loh. Jadi ini udah over banget dari target gitu teman-teman. Ya, oke. Saya mau review Antam untuk secara teknikalnya gimana. Kemarin Antam udah sempat terkoreksi lumayan dalam dari tanggal 15 Januari sampai tanggal 19 Januari, ini udah turun 21%, bertepatan banget dengan sentimen sengketa dengan pengusaha dari Surabaya ya. Jadi sebenarnya ini turunnya bukan karena itu teman-teman, turunnya itu memang udah karena benar-benar overbought banget, dan sentimen itu nggak, menurut saya ya, itu nggak berpengaruh terhadap fundamental perusahaan gitu loh. Jadi nggak terlalu berpengaruh gitulah. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan Antam ini? Mtrade kemarin ada sempat beli Antam buy on weakness ya. Kita ada sempat buy on weakness Antam, loh katanya kemahalan lah, kan udah turun banyak gitu. Makanya ikutan Mtrade biar dapat informasinya lebih cepat. Ya, jadi kita sempat ada TikTok untuk Antam. Antam tuh kita beli tanggal 20 dan kita jual hari ini tanggal 21. Profitnya sekitar 21 sampai 29%. Untuk Antam, 21 sampai 29%. Bukan mau pamer cuan, enggak. Aku cuma mau ngingetin bahwa teman-teman semuanya ini udah waktunya untuk jualan ya, udah waktunya untuk jualan, dan kita nggak berani nge-hold lama-lama. Ya, 21% ini kita nggak berani hold lama-lama untuk Antam. Hari ini tadi kita udah kasih tahu untuk review Antam hari ini di Mtrade, jualan ya, jual. Baik yang beli di bawah di harga 2.560-an itu, kemudian yang masih punya, yang nyangkuters harus keluar. Udah dikasih kesempatan sekali keluar, jangan sampai nyangkut lagi gitu. Oke, jadi memang udah sesuai dengan plan. Kemarin kita mau beli sekitaran 2.500-an, dapat, dan kita profit taking. Gimana besok? Apakah Antam akan naik lagi? Kalau naik lagi itu bonus doang teman-teman. Harus keluar, harus exit. Karena apa? Karena pasti akan cooling down. Dan kalau cooling down sampai ke level berapa? Oke, aku ukur ya. Kalau tadi Pak Roger bilang targetnya sebenarnya di 1.500 dan udah over banget, udah lewat banget. Kalau aku perhatikan, Antam itu support yang pertama yang bisa nahan dia kuat banget 2570. Kalau koreksi ke situ dulu, satu. Jika support 2570 ditembus ke bawah, dia bisa menuju ke 1.800. Jadi jangan bilang aku tebar fear. Aku kasih lampu kuning buat teman-teman yang nyangkuters dan ini ya. Oke ya teman-teman, jadi ini aku perhatikan dia bisa koreksi lagi. Apakah nanti kalau turun sampai 2.550 Mtrade bakalan beli lagi? Kayaknya enggak deh, karena udah kejatuhan yang kedua. Jadi kayak bola, dia jatuh sekali, mantulnya masih tinggi. Habis itu dia jatuh lagi, pasti udah lemah, mantulnya nggak gitu tinggi ya, analoginya kayak gitu. Habis itu dia kan jatuh lebih dalam. Nah, aku bukan mau tebar fear untuk Antam ya, enggak ya, tapi saham, sadarilah saham tuh ada naik, ada turun ya. Kalau naik terus namanya apa? Berat badan. Berat badan, oke, buat beberapa orang. Termasuk saya di masa COVID ini, naik 5 kilo, luar biasa. Oke, Pak, sekarang kita mau bahas untuk metals yang berikutnya. Tadi mungkin Inco udah dibahas belum ya Pak ya? Inco belum. Oke, yuk bahas Inco yuk Pak. Oke. Sebetulnya Antam sama Inco di laporan keuangan kuartal 3-nya spektakuler ya, Helen. Antam itu dari tahun 2019 labanya 560 miliar, itu loncat 830 miliar di kuartal 3 2020. Secara kuartal dari Q2 ke Q3 itu loncat 104%, dari 366 miliar di kuartal 3 Antam laba 750 miliar. Kemudian kalau di Inco, labanya juga spektakuler. Tahun 2019 Inco nggak banyak cetak laba, cuma 2 miliar saja gitu. Kemudian di 2030 ini loncat jadi 1,1 triliun. 1,1 triliun. Kemudian secara kuartal dari 285 miliar di kuartal 2 2020, Inco loncat
dapat laba 383 miliar atau naik 34%. Jadi Antam maupun Inco benar-benar mendapat manfaat dari kenaikan harga nikel dunia yang dari level 13 ribuan itu naik terus sampai 18 ribuan. Inco kita kebetulan nggak cover target price-nya, Ellen. Jadi kalau secara ini kan Inco juga 20% itu udah Vale Indonesia ini udah diambil sama Inalum ya. Jadi ini akan jadi sentimen positif juga ke depannya karena ini ada kepentingan Inalum untuk nikelnya si Inco ini untuk kepentingan nasional gitu ya. Jadi Antam maupun Inco ini kalau sampai harga nikel 20.000 ya kita sih optimis. Antam sama Inco kinerjanya masih bisa kinclong, Helen. Oke, 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 oke. Menarik ya. Kalau tim sendiri gimana, Pak? Tin seperti yang tadi udah dibahas, kalau di atas 20.000 US dollar per ton, sekarang kan udah 21.000. Artinya tins yang biasanya langganan merah laporan keuangannya, ini bisa hijau. Gitu. Kemarin aja waktu di level 19.000, 18.000, tins di kuartal 3 udah nyetak laba 134 miliar. Walaupun secara whole year, dia masih rugi 255 miliar. Jadi di kuartal satunya dia babak belur. Nah, dengan harga timah yang sudah di level 21.000 ini, maka kita bisa pastikan tins di kuartal 4 akan cetak laba lagi. Mudah-mudahan secara keseluruhan whole year 2020 dia bisa positif. Kalau di kuartal 1 udah pasti tins positif selama harga timahnya masih bertengger di atas 20.000. Jadi kita optimis timah di kuartal 1 bisa turn around nih, menjadi positif labanya dibanding tahun 2020. Oke, oke. Untuk apa namanya, untuk metals teman-teman ya, ini kalau kita perhatikan semua komoditas kan memang sentimennya positif ya, sentimennya positif. Tapi sekali lagi kita mesti sadar bahwa market ada cooling down. Jadi untuk Antam, Tins, dan Inco ini masih bisa cooling down, artinya masih bisa terkoreksi normal gitu. Meskipun hari ini, 2 hari ini agak-agak naik gitu. Saya mau update dikit ya Pak ya untuk sentimen tentang electric vehicle. Oke, ya jadi teman-teman kalau saya bilang Antam potensi untuk konsolidasi, rawan profit taking, ini bukan berarti saya bilang untuk sektor metals khususnya Antam ini jelek, enggak. Cuman timingnya aja sekarang agak-agak kemahalan. Nah, kalau kita melihat untuk jangka panjang 1 tahun sampai 2 tahun ke depan, sebenarnya nikel ini menjadi sangat menarik sekali. Kita lihat ada plan apa dari Amerika, dari China, dan juga dari Europe. Dari Amerika sendiri tadi saya udah sempat bilang bahwa Joe Biden ini mengalokasikan 2 triliun untuk sustainable infrastruktur dan juga membangun clean energy untuk beberapa tahun pada masa pemerintahan dia dengan tujuan supaya US ini bisa mencapai clean power grid di tahun 2035. Dan selain itu di China dan juga Eropa itu juga memiliki ambisi yang sama untuk New Energy Plan. Ya, jadi China sendiri punya tujuan untuk memiliki all-round eco-friendly vehicle itu pada 2035. Ya, jadi luar biasa banget ini minat untuk electric vehicle dan dampaknya apa sih buat Indonesia? Indonesia ini adalah salah satu negara yang menghasilkan nikel terbesar di dunia, ya, penghasil nikel terbesar di dunia. Jadi untuk 3 saham tadi memang masih sangat sangat menarik sekali untuk long term. Hanya saja level masuknya kita harus nunggu gitu. Oke, Pak, kita coba untuk move ke sektor yang lain ya, Pak ya. Kita move sektor Bapak mau bahas sektor apa nih, Pak? Apa yang banyak ditanya? Banking. Coal dulu kali ya. Tadi bicara tentang apa namanya komoditas, coalnya belum dibahas. Habis itu baru kita ke ini deh, ke pulp, kemudian poultry dan banking. Oke, untuk coal ya. Oke, untuk coal ini harga coal kita lihat dari 55 sampai 60 US dollar per ton itu sekarang udah bergerak sampai kemarin puncaknya hampir mendekati 90 US dollar per ton. Ini beberapa emiten yang menarik di laporan keuangannya itu seperti Harum
Harum kebetulan ada nikelnya juga ini. Kemudian juga ada ya Harum. Kemudian di sini ada MBAP, Mitra Bahtera. Nah, MBAP ini juga rajin bagi dividen. Kemarin dividen terakhir itu lumayan cukup besar itu, kalau nggak salah pada saat harga sahamnya di bawah 2.000, dividen yang dibagikan itu kalau nggak salah Rp360 gitu, artinya 15% lebih itu dari harga sahamnya. Nah, kalau di call tentu saja sentimennya tetap kenaikan harga batu bara, dan emiten-emiten ini kebetulan sampai dengan kuartal 3 banyak yang bleeding, turun. Seperti Adaro itu turun 71%, kemudian Doit bahkan rugi sampai kuartal 3 2020, Indika juga turun rugi 780 miliar, ITMG minus 58%, kemudian PTBA juga turun 56%, jadi memang sampai dengan kuartal 3 harga batubara belum banyak bergerak kemana-mana gitu, jadinya baru kelihatan di kuartal 4, jadi saya melihat kuartal 4 akan lebih positif lagi buat emiten call, dan di kuartal 1 ini kita lihat batubara masih tinggi di level 80, 75 sampai 80, dan kita prediksi di 2021 ini average untuk call itu di level 70 US dollar per ton dibandingkan dengan 2020 cuma 60-65. Jadi artinya positif untuk laporan keuangannya selama 2021 ini, Alan. 2021 naik 70 US dollar per ton dibandingkan average, dengan ya. 2020 kita 60 sampai 65. 2020 di 60 sampai 65 ya. Oke, menarik banget. Kalau saya perhatikan kemarin kan memang sektor batubara 2020 ini geraknya memang agak-agak lagging ya. Naiknya belakangan tapi sekali naik kencang banget. Salah satu penyebabnya teman-teman karena waktu itu China sempat melakukan larangan impor batubara. Tapi belakangan larangan impor batubara itu udah dibuka karena harga coal di China sendiri juga sudah mulai naik ya. Jadi dia mau balancing juga dan dia beli dari luar. Kemudian dia ban Australia. Jadi ini satu yang sangat bagus sekali buat Indonesia, sangat menguntungkan sekali buat Indonesia gitu. Kemudian India itu juga permintaan akan coal-nya lumayan tinggi. Cuma teman-teman sekali lagi ini view untuk jangka panjang ya. China ini juga masih akan permintaannya bakalan terus naik terlepas dari winter ya. Terlepas dari winter dia permintaannya masih bakalan terus naik. Sekali lagi disclaimer teman-teman, ini kita bukan lagi mau ngegoreng atau ngepopol saham batu bara. Kita kasih long term view, short term-nya masih konsolidasi. Jadi short term-nya untuk Doit, ITMG, di PTBA, kemarin kita lihat ada beberapa yang kena support, tapi hari ini kayak mantulnya nggak gitu kenceng. Beberapa kayak Indi dan Doit untuk short term trading itu kita keluar, kita out gitu ya. Nanti kalau misalkan ada koreksi di harga yang lebih baik, kita bisa masuk lagi dan hold untuk jangka menengah. Sekarang sih kita masih di MRED, masih fokus di CPO dulu. Oke, Pak, kita move ke komoditas yang lain yuk, ke poultry dan juga pulp and paper, itu jarang saya bahas juga. Yap. Oke, di poultry. Saya ngeliat di poultry harga ayam broiler itu cukup rendah di awal-awal tahun 2020, apalagi sejak COVID muncul, itu average harga itu hanya di level 16.000. Oke, dari Januari 15.000, Februari 18.000, Maret 16.000. Jadi kalau dilihat di average di kuartal 1, broiler itu cuma 16.600. Kemudian di kuartal ketiga lebih parah lagi turunnya, jadi 14.600. Jadi dari 16 ribuan di kuartal 1, kuartal 3 cuma 14.600. Nah, sejak di kuartal 4 masuk, itu level harga sudah menembus 18.000. Kemudian di kuartal 1 bahkan udah nembus, di kuartal 1 2021 ini sudah menembus 20.000. Saya sering cek harga ayam, wah di beberapa daerah itu ada 21.000, ada 22.000 gitu. Artinya ini opportunity buat saham-saham poultry yang saya lihat pergerakannya juga masih punya potensial upside ke atas. Nah, kalau dilihat apa yang membuat sentimen di poultry ini bagus, yaitu program culling, pengakhiran. Jadi pengakhiran ayam-ayam yang udah final stock gitu, yang udah nggak punya generasi lagi, itu diakhirkan sehingga supply-nya berkurang. Jadi pemerintah tuh menjaga di level petani ini jangan sampai merugi gitu ya, karena pernah terendahnya itu sampai 13.500 tahun 2020 broiler.
Jadi pemerintah tuh concern banget menjaga harga broiler ini tetap tinggi supaya petani nggak dirugikan. Dan efeknya kalau sudah di 18.000 sampai 20.000, saya yakin emiten-emiten poultry ini Q4 akan lebih baik dibanding Q3, dan Q1-nya sudah pasti otomatis lebih baik dari tahun lalu. Dan kami memprediksi seperti Malindo itu yang sekarang masih rugi, itu bisa cetak laba di 2021. Java kita juga yakin cetak labanya bisa 3 kali lipat dari 2020. Kita prediksi main itu di level 930 target price, kemudian di Java kita 2.200. Java nih paling upside-nya paling besar nih. Sebentar, satu persatu. Main, tadi target price-nya berapa? 930. Wah, lumayan tinggi juga ya. Main target price dari Mirai 930. Kalau dari saya sih sekitaran 880. Resistennya 930 ini ya oke. Oke. Terus Pak, apalagi? Java 2.200 ini paling besar potensial upside-nya karena ada akuisisi Sogut di 2020 dan berefek nanti di 2021 labanya menambah porsi 260 miliaran ke Java. Menarik. Terus Cepin? Cepin kita cuma 7.300 target price. Nah, sebentar. Java tadi untuk kuartal 1 peluangnya kira-kira perkiraan aja Pak. Dia punya revenue, punya laba itu kira-kira bisa naik berapa persen? Udah sempat hitung belum Pak? Di Java Hitung dulu. bentar. Oke, sambil nunggu Pak Roger ngitung ya untuk Java. Aku mau cerita tentang Java dikit teman-teman sambil kita nunggu Pak Roger hitung-hitung dengan kalkulatornya. Java ini kita sempat buy on weakness di angka 14.55 sampai sekitaran 1570-an 1540 ini. Ya, jadi abis itu terus langsung naik kenceng banget pada tanggal 14 Januari, naiknya nggak kira-kira ini sampai naiknya lebih dari 15%, habis itu turun sampai sekarang. Kalau aku perhatikan Java sekarang ini turun, dia cuman koreksi normal aja ya. Jadi kita IM-Trade masih ngehold untuk Java-nya masih potensial. Ya, itu selain CPO, pakan ternak kita juga suka karena dua ini termasuk yang belum jauh larinya gitu. Oke, udah ketemu Pak hitung-hitungannya? Kita kasih Q1 ini prediksi laba Java itu sekitar 300 sampai 400 miliar di Q1. Naik berapa persen? Naiknya itu saya belum hitung. Labanya kan tahun di kuartal 3 ini aja labanya masih 250 miliar, artinya bisa naik di atas 100%. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, year on year naik atau turun Java? Betul, di atas 100% naik, di atas 100%. Mantap banget, potensi ya, ini potensi laba bersihnya naik di atas 100%. Disclaimer teman-teman ya, jadi kalau saya suka teknikal, kalau Pak Roger ini rupanya jago menghitung-hitung, memperkirakan kira-kira perusahaan ini bakalan cuan berapa. Oke. Kita akan move ke retail, boleh Pak? Retail? Tunggu, sorry. Pulp and paper. Tadi aku mau bahas pulp and paper dulu. Ya, NKP, TKIM, dikit deh ini. Oke, kalau di pulp and paper, sama, kita udah pernah bahas juga di channelnya Mirai, bahwa rata-rata harga pulp itu di 2019 itu 680 US dollar per ton. Kemudian di 2020 sampai dengan November kemarin turun cuma 577 US dollar per ton. Tapi penurunan harga pulp ini tidak membuat INKP sama Tekim itu labanya turun, justru naik gitu. Pendapatan mereka turun, tapi laba mereka naik. Salah satunya ada manfaat pajak, kemudian juga ada untung kurs. Kemudian di 2021 atau menjelang akhir-akhir Desember, harga pulp itu terus melambung sampai dengan di 2021 tuh average-nya udah di level 700 US dollar per ton. Jadi cepat banget itu pergerakan harga pulp di 1 bulan terakhir ini sampai melewati harga 700 lebih. Makanya kita lihat saham-saham seperti Tekim sama INKP langsung merespon kenaikan harga komoditi pulp. Oke.
Pak, ini nanti kan kalau ada stimulus ya, US dollar bakalan turun nih ya, bakalan turun dibandingkan dengan rupiah, jadi rupiah semakin menguat. Kira-kira ini menguntungkan INKP TKIM ini nggak sih, Pak? Kalau kita pernah diskusi juga sama pihak INKP, ini nggak ada pengaruhnya karena mereka selain utangnya juga dalam US dollar, perjualannya juga dalam US dollar, jadi balance saja. Gedean mana? Sama-sama gede. Utangnya emiten dalam US dollar lumayan gede juga gitu. Jadi nggak terlalu signifikan lah Kalau efek Tekim, dari penurunan maupun kenaikan. Tekim gimana Tekim? Sama, dua-duanya utang dalam US dollar-nya cukup lumayan tinggi gitu. Secara balance sheet juga eh, beban bunga mereka terutama INKP cukup tinggi gitu. Jadi kenaikan atau penurunan US dollar nggak terlalu signifikan pengaruh ke pendapatan. Oke, disclaimer teman-teman, ini untuk MTrade ini kita ada super trading untuk INKP. Kita belinya dulu udah di harga tertinggi 10.450, terendah di 9.000. Ini profitnya sekitaran 30 sampai 50%. Kemudian TKIM ini juga sempat beli 9.300 sampai 10.000 ya. Ini kita masih ngehold di super trader, profitnya 36%-an gitu. Dan ini kita trading aja teman-teman ya, bukan yang investasi gitu. Udah agak-agak ketinggian, jangan masuk dulu teman-teman. Ini kita cuma ngehold aja untuk yang super trader. Kalau teman-teman yang mau masuk ya nanti tunggu koreksi deh. Oke Pak, kita ke retail yuk Pak. Banyak yang penasaran dengan retail karena nggak gerak-gerak nih Pak. Karena kemarin PSBB lagi jadi agak-agak slowing down nih. Ya retail kena ke PSBB ya. Saham-saham di retail tuh ada, sebentar. Retail itu ada Aces, ada Era, kemudian ada LPPF, ada Mitra Adi Perkasa, dan juga Ramayana. Oke, kalau dilihat dari laporan keuangannya jelas almost semua di retail tuh babak belur kecuali Era. Kecuali Era. Makanya Era sekarang melambung sendirian, udah ke level berapa sekarang? 2.300 kah? Ini ada kenaikan laba signifikan di Era itu dari 160 miliar di 2019 itu ngejam 78% ke 295 miliar. Secara kuartal juga naik signifikan 15 kali lipat. Kuartal 2 cuma menghasilkan 10 miliar karena ada efek COVID. Kemudian di kuartal 3-nya laba 181 miliar. Jadi saya ingat kalau di retail, selain tadi PSBB sebetulnya udah nggak ketat lagi, artinya nggak seperti di kuartal 2, kuartal 3 2020, PSBB sekarang nggak terlalu ketat. Bahkan di beberapa sektor masih boleh beroperasional tentunya dengan protokol yang cukup ketat. Jadi saya ngeliat yang paling impresif tuh ada di Era, Ellen. Oke, aku lihat teknikalnya teman-teman ya. Untuk Era ini udah naik agak tinggi teman-teman. Mungkin tinggal nge-hold aja ya, nge-hold aja. Dan sekali lagi aku review seperti review di awal, IHSG perlu cooling down. Seandainya jika ada koreksi, Era bisa koreksi ke level berapa, koreksi untuk cooling down, dia bisa koreksi sampai ke level 2.400. That's normal correction, normal correction banget gitu. Dan kemudian di bawahnya lagi ada support 2250, yaitu normal correctionnya dia seandainya nanti IHSG cooling down. Nah, kalau teman-temannya yang masih kena gebuk COVID-19 ini gimana Pak untuk sektor retail? Raos, Mapi, terus apalagi tadi? Aces. Mudah-mudahan sih ada perbaikan kinerja di Q1 ini, mudah-mudahan ada perbaikan, apalagi kita mendekati puasa, lebaran, mudah-mudahan ada sentimen, tapi kalau secara kinerja kita belum yakin bisa kembali ke tahun 2019, jadi cuma perbaikan secara kuartal aja, perbaikan pendapatan, keuntungan secara kuartal, tapi belum bisa mencetak laba seperti yang terjadi di Era. Pak, masih inilah perbaikan secara kuartal. Raos gimana Pak? Raos masih rugi 95 miliar. Kemudian kalau secara kuartalnya di kuartal 3 itu rugi 100 miliar. Gitu. Nah, kuartal 4 kita sih optimis bisa mencetak laba tapi secara year on year-nya masih negatif di 2020. Even di kuartal 1 Ramayana juga
kita yakin nggak sebaik 2020 kuartal 1, jadi secara year on year-nya, Kalau secara secara year on year-nya mungkin masih bisa tumbuh, tapi kan belum ada sentimen di kuartal 1. Biasanya saham seperti Ramayana kan belum ada sentimen. Mungkin nanti begitu di kuartal 2 menjelang bulan puasa itu penjualannya dia lebih kelihatan signifikan gitu, Ellen. Oke, kalau MAPI gimana, Pak? Kalau MAPI lebih nggak seasonal seperti Ramayana. Kalau di MAPI itu secara full kuartal 1, 2, 3, 4 itu lebih merata. Kalau di Ramayana biasanya di akhir tahun dan menjelang di Natal atau menjelang Lebaran itu seasonal. Tapi kalau di MAPI nggak terlihat seasonalnya seperti itu. Jadi kita prediksi kalau di MAPI kuartal 1 mudah-mudahan udah bisa cetak laba. Ini bentar, kalau dibandingkan dengan 2020-nya kebetulan labanya MAPI kecil, jadi ini mungkin bisa dilewatin nih sama kinerja 2021-nya. Tahun lalu 2020 itu cuma laba 8 miliar. Jadi kecil banget gitu. Jadi di kuartal 1 2020 kayaknya MAPI bisa mencetak laba lebih dari kuartal 1 2020, Ellen. Terus masih ada lagi saham retail yang masih mau dibahas, Pak? Ya paling LPPF ya. Boleh. LPPF juga banyak, mungkin investor banyak nyangkut juga gitu. Oke. Teman-teman LPPF lagi kemarin, sorry, MAPI apaan sih? MAPI Mitra di Perkasa, teman-teman. Kalau kamu ke mall-mall itu loh. Kalau LPPF itu Seibu ya. Seibu. Oke. Boleh, Pak, LPPF Ya, gimana? kalau LPPF sama juga, babak belur juga di tahun 2020. Ini mungkin kenapa sahamnya turun cukup drastis nih, grupnya Matahari dari 10 ribuan terus melorot sampai sempat di 700 kalau nggak salah. Nah, sentimen positifnya kenapa dia rebound itu mungkin karena ambil alih bank ya. Saya lupa banknya apa kemarin yang dibeli sama LPPF ya. Nobu Bank kayaknya. Nobu ya? Nobu, Bukan. ya Nobu, Bank Nobu. Betul, itu kalau nggak salah 700 miliaran gitu. Saya nggak tahu efek dari pengambilan Bank Nobu ini ke laporan keuangannya, konsolidasinya harusnya per 2021 ini udah bisa konsolidasi gitu. Cuma kalau lihat dari bisnis retailnya sendiri, kita masih melihat juga sama, masih ada tekanan juga. Tapi kalau secara laporan keuangan di kuartal 1 pasti lebih baik dibanding 2020, di mana tahun 2020 di awal kuartal LPPF itu rugi 93 miliar. Mudah-mudahan bisa cetak laba lah supaya bisa up lagi nih sahamnya nih. Oke, kalau lagi teman-teman saya kasih disclaimer semuanya ya teman-teman ya. Jadi yang dilakukan Pak Roger ini adalah membaca laporan keuangan di masa lalu dan untuk memperkirakan di masa depan ya. Jadi tadi saya lengkapi juga dengan analisis dari grafik harga saham. Nah teman-teman, tadi saya sempat ada baca komen, awas aja nih kalau besok aku nyangkut di Antam. Loh, memangnya aku suruh kamu beli Antam? Ini berarti tadi ngikutin live-nya setengah-setengah. Jadi untuk Antam tadi kita view-nya masih overbought gitu ya. Memang untuk jangka panjang sangat menarik sekali, tapi kita harus nunggu dia ada retrace atau normal correction dulu gitu. Jangan nonton setengah-setengah, bahaya, makanya nonton dari awal sampai akhir. Oke. Aku review, tadi ada yang nanya juga, Rals galau, Rals nggak naik-naik, diganti era aja gimana? Era kan kemarin udah laporan keuangannya bagus, naik tinggi gitu. Teman-teman, sekali lagi ya, kalau beli saham, terutama pada masa seperti ini, carilah saham yang belum naik dan akan naik ya. Jadi saat ini kita mencari yang turnaround story. Kayak CPO itu kenapa saya pilih saat ini karena dia habis turun dalam. Jadi udah naik dia turun dalam. Nah, pilihannya kalau retail itu belum naik ya, belum naik dan potensi di tahun 2021 kalau vaksin ini berjalan dengan efektif, maka sektor retail juga pastinya akan diuntungkan. Demikian pula dengan sektor CPO dan sektor yang lainnya. Terutama komoditas ini menjadi highlight banget dari saya dan juga teman-teman dari analis lainnya gitu. Oke.
lagi disclaimer buat teman-teman semuanya. Pak, boleh dibahas untuk saham ini Pak, saham-saham perbankan second liner. Tadi aku sempat ada baca satu berita, kalau nggak salah Bosowa itu memenangkan, aku cek dulu ya, sambil Bapak mungkin cek datanya untuk BBKP. BBKP. Ya, jadi Kopi. aku baca di idxchannel.com, Bosowa menang lawan OJK. Ini respon Bukopin. Direksi Bukopin buka suara terkait keputusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan PT Bosowa. Ya, jadi nanti bisa baca sendiri beritanya. Ya kalau BBKP gimana Pak? Kalau menurut Bapak? Kalau aku sih ngelihatnya technically dia di support aja dan masih agak-agak riskan gitu. Jadi kemarin kita ada beli, hari ini kita jual. Jualnya bukan jual cuan ini. Oke, kalau di banking sebetulnya sentimennya beberapa sentimen itu diantaranya stimulus ya, stimulus dari pemerintah buat bank-bank BUMN, kemudian bank-bank BPD daerah, kemudian juga syariah gitu, itu nilainya kalau nggak salah 66,9 triliun. Dan kita tahu bahwa di banking itu ada beberapa emiten juga yang kalau bagi dividen itu cukup besar dan kinerjanya juga selalu stabil. Itu diantaranya ada BPD Jawa Timur, kemudian sama BJBR, BJTM dan BJBR. Tahun lalu aja dividennya BJTM itu 52,4% dari laba itu dijadikan dividen atau sekitar Rp48. Dan BJTM konsisten kalau bagi dividen itu selalu lebih tinggi dibanding tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu 48, tahun ini kemungkinan bisa Rp50 gitu. Artinya cukup besar kalau secara persentase dengan sahamnya dividen yieldnya bisa 6%-an. Kemudian BJBR juga sebagai salah satu bank yang suka Freeze. Teman-teman bisa lihat ya. Oke. sorry. BJTM prediksi bagi dividen di atas 48 perak, mudah-mudahan bisa 50 sampai Rp52. Kemudian untuk BJBR tahun lalu itu dividennya Rp94 atau 59,5% dari laba itu dibagikan dividen. Jadi kurang lebih 6%-an juga ya, sama seperti BJTM. Jadi dua bank itu selalu menarik di awal tahun karena orang investor pengen tahu besaran dividen yang mereka dapat di dua bank itu. Kalau di BBKP secara kinerja saya nggak ngelihat ada hal yang spesial saat ini. Itu hingga kuartal 3 rugi 1 triliun, Ellen. Rugi 1 triliun itu terjadi di kuartal 3 itu sampai dengan 1,1 triliun. Jadi kalau secara fundamental mungkin ekspektasi Bukmin Bank yang ngambil BBKP ini bisa memberikan perubahan di manajemen Bukopin sehingga kinerjanya lebih kinclong lagi ke depan. Mungkin itu, Ellen. Oke, menarik sekali ya. Ini udah dibahas semuanya ya teman-teman, hampir dari semua sektor. Ini aku mau bahas beberapa saham tambahan. Saya mau bahas beberapa saham tambahan seperti tadi ada yang nanya properti ya. Properti sih view-nya masih sama, teman-teman. Ini masih konsolidasi, kayak BSDE, kemudian P1 dan kawan-kawan, ini masih konsolidasi ya. Yang jadi highlight aku yaitu sih CPO masih disupport, dan juga untuk konstruksi udah rawan profit taking. Terus kemudian IHSG ini udah sangat-sangat overbought banget ya. Aku rangkum teman-teman semuanya. IHSG udah sangat-sangat tinggi sekali, naik selama 4 bulan berturut-turut, dan candle-nya juga super high banget. Bentar, aku coba cek dulu. Ya, jadi intinya yang trading udah mulai agak ngerem-ngerem. Swing trader udah mulai agak ngerem. Super trader atau trader jangka menengah itu boleh
boleh mulai profit taking. Sedangkan kalau investor yang niatnya investasi dan punya modal September, Oktober atau November kemarin, kalau mau nge-hold masih boleh, tapi harus siap fluktuasinya lumayan dalam gitu. I think itu aja sih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Roger. Nggak terasa kita 1 jam lebih loh Pak. Iya, kalau di awal tahun ini sampai dengan nanti kuartal 1, kuartal 4 ini rilis, kalau saya sebagai investor cukup kasih saran banyakin cash gitu, karena di kuartal 4 ini 700 emiten itu akan publish laporan keuangan, sayang banget kalau pas saat itu kita nggak punya peluru. Kemudian di kuartal 1 sama kita harus banyakin cash juga, karena peluang untuk dapetin emiten yang laporan keuangannya spektakuler itu bisa bisa apa bisa ketemu di kuartal 1. Kita ambil kasus tahun 2020 itu ada emiten-emiten yang bisa naik berlipat-lipat dari efek laporan keuangan. Contohnya Wismilak itu di 2020 jadi bintangnya 2020, itu labanya naik cukup signifikan. Saham dari Rp115 sejak awal kuartal 1 dipublish, itu loncat sampai 600, artinya hampir 6 kali lipat efek dari laporan keuangan. Jadi kita di kuartal 1, saya biasanya publish laporan keuangan itu ke semua investor. Jadi kalau ada saham-saham mutiara ini bisa jadi simpenan teman-teman untuk nutupin borok-borok atau rugi-rugi yang terjadi di tahun sebelumnya gitu. Jadi laporan keuangan juga jadi salah satu analisa fundamental yang bisa ngasih profit buat teman-teman investor. Oke, menarik banget ya. Saya ulang lagi, laporan keuangan akhir tahun 2020 ini akan rilis sekitar pertengahan Februari sampai bulan Maret. Dan perkiraan ini laporan keuangan akhir tahun 2020 mulai ada beberapa perusahaan yang sudah mulai reversal. Sebagai contoh, salah satunya adalah properti itu mulai kuartal 3 2020 kemarin juga udah reverse, udah mulai naik, dan di akhir tahun 2020 juga diprediksi juga bagus gitu. Jadi LAPKU-nya keluarnya agak mundur Februari atau pertengahan Februari sampai Maret nanti. Perkiraan saya market di akhir Januari, setelah ini pekan ketiga keempat Januari ini bisa koreksi dulu, awal Februari bisa agak-agak slowing down dulu, kemudian Februari Maret bisa mulai menguat lagi, dan juga didorong dengan sentimen dari stimulus dari Joe Biden atau dari Amerika. Oke, kita udah hampir sampai di penghujung sesi nih. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu buat teman-teman semuanya, ada dia langsung buat teman-teman semuanya, ada seminar online diskon Vagansa. Hari Sabtu nanti saya akan ngebahas tentang siklus bisnis, ekonomi, dan saham, balik lagi ke makroekonomi, karena udah lama banget aku nggak bahas tentang itu. Untuk member jam 9 pagi dan dapat ebook atau summary-nya. Sedangkan untuk Anda semua jam 7 sore, langsung aja ke ellendesmay.com/SODV, ellendesmay.com, ellen-miy.com/SODV, dengan kode promo SODV45. SODV45 itu Anda bisa dapatkan gratis. Kalau nggak pakai SODV45, jadinya bayar gitu. Dan itu sangat penting sekali ya teman-teman untuk update market setiap pekan dan edukasi. Ada hadiah langsung buat teman-teman semuanya nih, buat teman-teman yang udah gabung dari tadi. Kita kasih pertanyaan yuk, Pak Roger. Gampang deh aku kasih pertanyaan, paling gampang banget. Pak Roger dari sekuritas mana? Pak Roger dari sekuritas mana? Ayo. Terima kasih buat semua yang udah nonton ya. Sekali lagi teman-teman, kita kasih Jonikna 1 dari Instagram Ellen May Official, kemudian Yoga Reski Maulana ada dari YouTube, kemudian dari ini mana ya, dari Instagram Mtrade ID kok nggak ada. Oh ada deh, Kaidi Ramadan Instagram Mtrade ID. Kalau dari TikTok ada nggak ini ya, bagi-bagi hadiahnya sekarang. Antolin Jalan Indonesia, langsung aja DM saya di Instagram @ellenmay_official. Jadi klaim hadiahnya bukan di TikTok, bukan di YouTube, bukan di Instagram Mtrade, tapi Instagram @ellenmay_official. Klik lagi, ketik EMT7, nama, email, dan juga WhatsApp. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Saya Ellen May dan juga Pak Roger. Terima kasih banyak buat Pak Roger, dan untuk Mirai Aset Sekuritas. Terima kasih Ellen. Terima kasih Ellen. Ya. Semua. Sehat semuanya, bye-bye.
Yang mau join Mtrade langsung aja ke mtrade.id ya, kmtrade.id. Thank you, bye-bye.